berjumpa kembali dengan saya Bu Eva dalam belajar matematika SMP kelas 8 semester 2. Materi kita masih lingkaran dan setelah menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami pengertian sudut pusat, pengertian sudut keliling, panjang busur, luas juring lingkaran, dan luas tembereng. Panjang busur, luas juring, dan luas tembereng bisa kalian perhatikan melalui 3 gambar berikut ini. Yang pertama, busur lingkaran ditunjukkan oleh garis lengkung yang berwarna merah. Di sini garis lengkung AB. Luas juring atau juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diapit oleh jari-jari OA dan OB serta sebuah busur lingkaran. Di sini diberi warna merah. Ini disebut sebagai juring lingkaran. Berikutnya untuk daerah tembereng, ini adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur AB dan busur AB. Yang pertama kita bahas adalah tentang busur lingkaran. Diberikan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O. Ada titik A pada lingkaran, titik B pada lingkaran, dan garis OA serta garis OB disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, busur AB di sini adalah garis yang berwarna kuning, garis lengkung berwarna kuning, ini disebut sebagai busur lingkaran. Untuk pengertiannya sendiri, busur lingkaran adalah garis lengkung bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Pengertian sudut pusat. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Coba perhatikan lingkaran yang bertitik pusat di titik O berikut ini. Titik A pada lingkaran, kita gambar jari-jari OA. Lalu titik B juga pada lingkaran, kita gambar jari-jari OB. Sudut yang dibentuk oleh jari-jari OA dan OB yang berpotongan di titik O disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Contoh lagi untuk sebuah titik pada lingkaran, kita ambil titik C, kita gambar jari-jari OC. Sudut yang dibentuk oleh jari-jari OA dan OC yang berpotongan di titik O juga disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Nah, kalau pada gambar ini bisa kalian lihat bahwa sudut AOB, sudut pusat yang menghadap busur AB. Lalu sudut BOC adalah sudut pusat yang menghadap busur BC. Sedangkan sudut AOC merupakan sudut pusat yang menghadap busur AC. Pengertian sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Contohnya seperti berikut, titik A, titik B, titik D berada pada lingkaran atau pada busur lingkaran. Kita hubungkan AB menjadi sebuah tali busur, BD juga menjadi sebuah tali busur. Sehingga perpotongan antara tali busur AB dan BD yang berpotongan di titik B disebut sudut keliling. Misalnya ada titik C pada lingkaran. Kita buat tali busur AC dan tali busur CD. Sehingga sudut ACD disebut sebagai sudut keliling lingkaran. Berikut adalah beberapa contoh untuk sudut keliling. Sudut ABD adalah sudut keliling yang menghadap busur AD. Sudut ACD juga sudut keliling yang menghadap busur AD juga. Kalau kalian perhatikan di sini kedua sudut menghadap busur yang sama. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Berdasarkan teori tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa sudut ABD sama dengan ACD karena menghadap busur yang sama
yaitu busur AD. Hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Coba perhatikan lingkaran berikut ini. Kita akan membuat beberapa titik pada lingkaran. Untuk titik A kita hubungkan dengan titik O, titik B kita juga hubungkan dengan titik O. Di sini diketahui bahwa OA dan OB merupakan jari-jari. Lalu titik A kita hubungkan dengan titik C dan titik B kita hubungkan dengan titik C. Diperoleh AC dan BC merupakan sebuah tali busur. Apabila sudut AOB disebut sebagai sudut pusat dan ACB disebut sebagai sudut keliling dan kedua sudut tersebut menghadap busur yang sama, maka akan berlaku hubungan besarnya sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, atau besarnya sudut keliling sama dengan setengah dari besarnya sudut pusat. Hubungan ini berlaku apabila kedua sudut menghadap busur yang sama. Mari coba berlatih. Perhatikan lingkaran yang berpusat pada titik O berikut ini. Titik A dan titik B serta titik C adalah titik-titik yang berada pada lingkaran. Kemudian kita hubungkan titik A dan O serta titik O dan B, sehingga membentuk sebuah sudut pusat yang besarnya 100 derajat. Kita hubungkan titik A dan titik C, serta titik C dan titik B. Kita peroleh sudut keliling. Apabila besar sudut pusat, sudut AOB 100 derajat, tentukan besar sudut kelilingnya. Kalau kalian perhatikan, sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berlaku hubungan sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB. Nah, setelah kita hitung, ternyata besar sudut ACB sama dengan 50 derajat. Contoh berikutnya. Coba kalian perhatikan, di sini ada titik A, B, dan C berada pada lingkaran, titik D dan titik E juga berada pada lingkaran. Kita akan membuat tali busur seperti berikut. Diperoleh ada 3 buah sudut keliling, yaitu sudut ACB, sudut ADB, dan sudut AEB. Yang diketahui hanyalah sudut ADB, yaitu 60 derajat. Ketiganya merupakan sudut keliling. Tentukan besar sudut ACB dan sudut AEB. Jika mengingat aturan bahwa setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut-sudut tersebut juga sama. Maka teorema tersebut atau teori tersebut bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Coba perhatikan satu persatu. Sudut ACB, dia menghadap busur AB. Sudut ADB juga menghadap busur AB. Sudut AEB juga menghadap busur AB. Ketiganya merupakan sudut keliling. Maka bisa kita buat hubungan seperti berikut. Nah, ACB sama dengan AEB sama dengan ADB, yaitu 60 derajat. Berikutnya, menentukan panjang busur lingkaran. Kita akan mencoba membuat rumus menentukan panjang busur lingkaran. Busur AB ada di hadapan sudut AOB. Yang kita ketahui, busur AB merupakan bagian dari satu keliling lingkaran utuh. Ternyata perbandingan antara sudut pusat yang berada di hadapan busur AB dengan sudut satu putaran penuh, perbandingannya sama dengan perbandingan antara panjang busur dengan keliling lingkaran. Kita bisa membuat perbandingannya seperti ini.
Nah, maka panjang busur AB bisa kita hitung dengan cara sudut pusat AOB atau sudut yang di hadapan busur AB kita bagi dengan sudut satu putaran penuh 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kita bisa meringkas rumusnya seperti ini. Panjang busur AB sama dengan sudut AB dibagi 360 derajat kali 2πr. Mari kita pahami tentang juring lingkaran. Tentunya semua atau sebagian besar dari kalian mengenal yang namanya pizza ya. Ya, makanan dari Italia ini biasanya dia berbentuk lingkaran. Nah, dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, sebagian dari potongan pizza itu merupakan contoh juring lingkaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa juring lingkaran adalah bagian dari luas lingkaran utuh. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Seperti ini ilustrasinya. Ada jari-jari OA, jari-jari OB. Dan daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB serta sebuah busur atau garis lengkung AB ini disebut sebagai juring lingkaran. Hampir sama caranya kita dalam menentukan luas juring dengan panjang busur tadi ya. Hanya bedanya di sini kita kalikan dengan luas lingkaran. Mari kita berlatih menentukan panjang busur. Untuk panjang busur dan luas juring, sudut yang berperan adalah sudut pusat ya. Di sini ada lingkaran yang berpusat pada titik O dengan panjang jari-jari 21 cm. Sedangkan sudut AOB besarnya 120 derajat. Kita akan menghitung panjang busur AB yang berada di hadapan sudut 120 derajat. Mari kita masukkan bilangan-bilangannya. Setelah proses penyederhanaan, kita peroleh panjang busur AB sama dengan 44 cm. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, kalau 120 derajat sudutnya itu akan sepertiga bagian dari keliling lingkaran. Dengan gambar yang sama, kita akan mencoba menghitung luas juring AOB. Juring adalah daerah yang berwarna abu-abu ya, sudutnya 120 derajat. Kita masukkan bilangan-bilangannya, lalu kita sederhanakan dan kita hitung, kita peroleh luas juringnya adalah sepertiga dari luas lingkaran atau 642 cm persegi. Nah, untuk tambahan di sini kita akan membahas tentang luas tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur. Di sini ada tali busur AB dan juga busur AB atau garis lengkung AB. Nah, daerah yang berwarna merah inilah yang disebut sebagai tembereng. Luas tembereng bisa kita hitung dengan luas juring. Di sini ada juring AOB. Kita kurangi dengan luas segitiga. Di sini ada segitiga sama kaki ya. Nah, di sini ada segitiga sama kaki. Nah, selisih antara luas juring dengan luas segitiga tersebut disebut sebagai luas tembereng. Mari kita coba menghitung luas tembereng dari lingkaran yang jari-jarinya 14 cm dan memiliki sudut pusat 90 derajat. Kita akan hitung luas temberengnya. Kita hitung dulu luas juring AOB 90/360 derajat kali πr kuadrat dikurangi luas segitiga. Karena di sini 90 derajat berarti dia segitiga siku-siku sama kaki. Berarti alas dan tingginya merupakan jari-jari pada lingkaran. Sehingga luas segitiga menjadi setengah kali R kali F. Mari kita masukkan bilangan-bilangannya. Kemudian kita sederhanakan dan kita hitung. Kita peroleh luas tembereng sama dengan 56 cm persegi. Baik, mari kita cek satu persatu apa yang sudah kita pelajari dari video ini. Yang pertama, pengertian sudut pusat. Pengertian sudut keliling
panjang busur, luas juring lingkaran, dan luas tembereng. Sudut pusat sudah kita pelajari ya tadi, sudut keliling juga sudah, panjang busur sudah, dan luas juring juga sudah. Bahkan kita juga baru saja menghitung luas tembereng. Jadi untuk materi hari ini semuanya sudah kita bahas. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Eva. Jangan lupa setelah ini kalian harus masuk dalam SIM sekolah untuk menyelesaikan LKPD tentang sudut pusat dan sudut keliling serta panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Dikerjakan dengan bersungguh-sungguh ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Eva. Semoga materi hari ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang lingkaran. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam.